Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Adapun warta jemaat kita di hari Minggu ke-18 setelah Trinitatis, 19 Oktober 2025. Topik minggu kita adalah Aku telah melihat Allah. Yang pertama, warta kita 2.1 Sermon Parhalado. Pada hari Selasa 21 Oktober 2025, Sermon Parhalado masuk pukul 17 WIB. Sermon Week di hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 masuk pukul 19 WIB, yaitu Week 2 di keluarga Nyonya Sihombing Boru Siregar bertempat di gedung sekolah minggu. Week 4 di keluarga R. Sihombing CSTJ Boru Sihite bertempat di gedung sekolah minggu. Week 8 di keluarga M. Simanjuntak Boru Gultom yang bertempat di Perum Lewi Gajah Permai Jalan Teratai nomor 91. Week 5 dan week 10 di keluarga DJ Aritonang Boru Sirait yang beralamat di Komplek Permana Indah Jalan Nyeruan 2 nomor 5 RT 2 RW 13. Week 12 di keluarga JP Hutajulu Boru Napi Tupulu yang beralamat di Komplek Bukit Permata Blok E8 nomor 2 RT 3 RW 1. Sermon di hari Kamis 23 Oktober 2025 masuk pukul 19 WIB. Di week 1 di keluarga Esa Hutahayan Boru Aritonang yang beralamat di Jalan Perumahan Puri Fajar Blok B1 nomor 5 RT 10 RW 9. Di week 3 di keluarga Nyonya Situa M. Simanjuntak Boru Sibarani yang beralamat di Jalan Pojok RT 2 RW 5. Di week 7 di keluarga Nyonya R. Tampu Bolon Boru Hutahayan yang beralamat di Komplek Cilame Indah Blok C17 RT 2 RW 20 Cimahi. Di week 9 di keluarga Nyonya Nababan Boru Siagian yang beralamat di Komplek Puri Kahuripan Blok G nomor 10 RT 7 RW 2. Dan di week 11 di keluarga Nyonya Situmorang Boru Sidabutar bertempat di gedung sekolah minggu. 4.1 iuran DSH atau Diakoni Sosial Huriah. Pada hari ini Minggu 19 Oktober 2025, dalam setiap kebaktian, gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang akan terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakoni sosial gereja kita. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Amplop sudah disediakan di depan gereja, mohon nama dan weeknya supaya diisi. 5.1 Pesta Gotilon. Pada hari Minggu 26 Oktober 2025, gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon, ibadah dengan 2 kali kebaktian, yaitu pagi pukul 7.30 dan siang pukul 10.30 WIB. Pesta Gotilon dilaksanakan dengan cara mengumpulkan amplop yang akan dibagikan kepada semua jemaat dan dikumpulkan ke depan pada saat pesta. Adapun kebutuhan gereja kita sampai akhir tahun ini sebesar 265 juta rupiah. Karena itu, mari kita memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita untuk keperluan gerejanya. Untuk biaya Natal diserahkan kepada panitia Natal dan Tahun Baru. 5.2 Rapat Pendeta. Rapat Pendeta Hatopan akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 2025. Pendeta Resort yaitu Amang Pendeta Samuel M. Simatukan MTH akan mengikuti rapat tersebut berangkat dari tanggal 26 Oktober 2025 kembali ke Cimahi tanggal 31 Oktober 2025. 5.3 Pameran Toba Art. Dalam rangka promosi Toba Art akan mengadakan pameran produksi berupa kalung salib, gelang dan lain-lain yang dilaksanakan pada hari Minggu 19 Oktober 2025 waktu pukul 6 WIB sampai dengan jam 18 WIB bertempat di halaman parkir gereja. 5.4 Kebaktian Padang Ina Deborah.
Pada hari ini, Minggu 19 Oktober 2025, Pungguan Ina Deborah melaksanakan ibadah Padang di Cianjur Selatan yang dipimpin oleh Pendeta Resot. Kita doakan supaya kegiatan tersebut lancar dan kembali ke Cimahi dalam keadaan sehat. 5.5 Penutupan Sermon Week dan Kategorial. Pada hari Rabu 12 November 2025, ibadah penutupan Sermon Week dan Kategorial bertempat di gereja. Masuk pukul 19 WIB, dihimbau kepada seluruh seksi atau kategorial untuk mengisi kur dalam ibadah tersebut. 5.6 Himbauan transfer persembahan. Dihimbau kepada jemaat yang memberikan persembahan melalui transfer bank supaya ditransfer ke rekening Bank BRI dan tidak lagi ke Bank Mandiri, dan bukti transfernya serta peruntukannya supaya dikirim ke Sintua Week-nya masing-masing atau ke Bendahara Huria. 5.7 Rapat Panitia Natal dan Tahun Baru. Rapat panitia akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025 masuk pukul 19 WIB, bertempat di gedung Sekolah Minggu. Rapat ini diadakan untuk membahas anggaran tiap seksi atau kategorial dan Natal umum, serta rencana penggalangan dana. Mengingat pentingnya rapat ini, dimohon kehadiran semua parhalado dan panitia. Warta ini sebagai undangan resmi. Terima kasih. 5.8 Kegiatan Lansia. Persekutuan Lansia Distrik HKBP Distrik 18 Jabar Tengdia akan mengadakan kegiatan senam bersama lansia yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 23 Oktober 2025 bertempat di HKBP Cimahi, Jalan Sisingamangaraja, dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan, senam bersama, ibadah singkat, dan ceramah kesehatan. Dimohon kepada seluruh seksi lansia dan jemaat lansia gereja kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Warta tambahan, pemberkatan nikah warta pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Joshua Hamonangan Hutahayan, putra dari Bapak Marwahab Hutahayan, Ibu Lide Borusilitonga, beralamat di Komplek Nusa Persada Blok A1, Week 1, dengan Saudari Cynthia Yokerina Martiana Boru Simanjuntak, putri dari Bapak Manaris Simanjuntak, Ibu Lasmaria Boru Siagian, yang beralamat di Jalan Boska nomor 14 Cipaganti, Bandung. Adapun rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 1 November 2025 di Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah, masuk pukul 8 WIB. Demikian warta kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53, ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Katolik
kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang menyertai kehidupan kami sampai saat ini, sehingga kami bersyukur, bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan menerima suara-Mu Tuhan, mendengarkan suara-Mu. Kiranya Tuhan yang mengajarkan kepada kami, agar kami memahami, mengerti, dan itu bisa kami lakukan dimanapun kami berada. Karena itu Tuhan, kami siapkan hati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang mau menyapa kita pada hari Minggu 18 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan dikatakan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita berbicara tentang pergumulan. Pergumulan sering sekali kita kaitkan dengan masalah. Kalau kita berkata saya sedang bergumul, biasanya artinya kita sedang dalam tekanan, sedang berjuang, sedang melawan sesuatu yang berat. Tetapi tahukah kita, kalau pergumulan itu bukan tanda Tuhan menjauh, tetapi tanda bahwa Tuhan itu sedang dekat dengan kita. Ada seorang ibu yang berkata kepada anaknya, Mama, aku tidak mau lagi main piano. Karena apa? Karena capek, susah. Lagian jariku ini semua sakit. Ibu yang punya anak tadi itu tersenyum kepada anaknya dan berkata, Nak, rasa sakit itu tandanya kamu sedang belajar tentang sesuatu yang baru. Kalau kamu menyerah, kamu tidak akan bisa memainkan piano itu dengan indah. Begitu juga dengan Tuhan.
Terkadang Tuhan mengizinkan kita bergumul, menghadapi pergumulan bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk melengkapi iman kita agar kita kuat dan matang. Dan hari ini kita belajar dari pergumulan Yakub di Sungai Yabok, yaitu sebuah momen yang mengubah Yakub seluruh hidupnya. Kita lihat apa yang diubah melalui pergumulan Yakub, firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, pada waktu itu tinggallah Yakub seorang diri. Tadi dikatakan di ayat 24. Ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi itu adalah rancangan Tuhan. Selama hidup Yakub itu tidak pernah sendiri. Ia selalu dikelilingi orang-orang, dikelilingi keluarganya. Dan kita tahu bagaimana pikiran Yakub. Segala rencana dan tipu muslihatnya, ia menipu kakaknya, menipu ayahnya. Dan ia melarikan diri dari hadapan Esau. Dan dia juga bekerja untuk Laban pamannya dengan segala siasat dan akalnya, supaya dia tidak kelaparan. Yakub terbiasa mengandalkan akalnya. Ia berpikir, selama aku cerdik, aku bisa menguasai keadaan. Tetapi malam itu Tuhan tahu bahwa Yakub masih bersandar kepada manusia, kepada hartanya, kepada siasatnya. Ia tidak akan pernah mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali juga Tuhan memisahkan kita dari keramaian supaya kita bisa mendengar suara siapa? Mendengar suara Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita kehilangan pegangan dunia agar kita bersandar kepada satu-satunya yang tersisa, yaitu hanya kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi sandaran dan pegangan hidup kita yang sesungguhnya, bahwa kehidupan di dunia ini apapun yang kita dapatkan, kita tidak bisa bersandar ke situ. Hanya ada sandaran yang tetap selama-lamanya, yaitu Tuhan saja. Mungkin pada hari ini juga kita yang ada di tempat ini, kita merasa bahwa kita itu sendiri. Merasa tidak ada lagi yang mengerti tentang kita. Merasa tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Tetapi hari ini kita diingatkan, jangan takut. Itu bukan akhir segalanya. Itu bisa saja panggilan Tuhan untuk bertemu dengan kita secara pribadi. Tuhan berkata, sekarang tinggalkan semuanya itu. Sekarang saat ini tinggal aku dan engkau. Mari kita bicara, kata Tuhan. Dan ini bisa kita saksikan dalam ayat berikutnya, di mana Yakub itu bergumul dengan Allah. Bayangkan ketika dalam kesendirian Allah datang bukan untuk menghukum atau memukul Yakub, bukan mau menghancurkan Yakub, tetapi untuk bergumul dengan Yakub. Mengapa Allah mau bergulat dengan Yakub? Apakah karena Yakub itu lemah? Apakah karena Allah itu mau menunjukkan kuasanya? Tentu tidak. Satu napas saja dari Allah bisa menghancurkan Yakub. Tetapi Allah memilih bergulat dengan Yakub sepanjang satu malam itu. Semua sama halnya dengan seorang ayah yang berkelahi atau bergulat, duel dengan anak kecilnya di rumah. Pernah kan? Iya. Berduel
bergulat ya di rumah, bukan karena sang ayah itu tidak kuat mau mengalahkan anaknya itu, tetapi mau menunjukkan bahwa anak tersebut belajar untuk berani, belajar untuk berjuang, belajar untuk lebih dekat lagi dengan ayahnya. Bisa saja dia hantam sekali anaknya, langsung anaknya itu terjatuh. Demikian juga Allah dengan Yakub dan juga kepada kita. Tuhan bergulat bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk Yakub pada waktu itu. Dan ini kita bisa lihat ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat lagi mengalahkan Yakub. Orang tersebut hanya dengan disentuh sendi pangkal pahanya, paha Yakub, sehingga sendi itu terpelecok tadi katanya. Hanya satu sentuhan saja, bayangkan. Dan Yakub bisa pincang. Cukup untuk membuat manusia itu tidak berdaya. Hanya sekali saja. Hanya menyentuh sekali saja manusia itu langsung cedera. Hanya satu sentuhan saja manusia itu bisa pincang. Bayangkan coba. Cukup membuat manusia itu tidak lagi berdaya. Artinya Tuhan bisa mengalahkan Yakub kapan saja, tetapi ia tidak melakukannya karena Tuhan tidak sedang ingin menang dia, tetapi ingin menghajar Yakub yang selama ini bagaimana perilaku dia. Tuhan ingin agar Yakub menyerah, bukan karena kalah, tetapi supaya Yakub percaya kepada Allah. Yang sebelumnya itu Yakub itu selalu kuat karena kelicikannya, kepintarannya, dan rencananya tipu muslihatnya. Tapi sekarang lihatlah, sendi pahanya patah sebagai simbol dan kekuatan manusia yang bisa dipatahkan oleh Allah. Apa yang tidak bisa bagi Allah. Kadang juga Tuhan bisa menyentuh sendi kehidupan kita. Kita kehilangan kekuatan, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan kebanggaan, kita kehilangan kehormatan, kita kehilangan kemewahan, bahkan kehilangan relasi yang selama ini baik jadi tidak baik. Tetapi bukan Tuhan mau ditunjukkan di sini bahwa Tuhan itu jahat, bukan. Tetapi karena Tuhan mau kita belajar bersandar hanya kepada dirinya saja. Sama seperti pengrajin besi, semua kita pasti tahu, tidak bisa membentuk baja sebelum membakar di dalam api. Tidak bisa membentuk. Begitu juga Tuhan, ia kadang membiarkan kita dibakar oleh karena keadaan, supaya karakter lama kita menjadi lunak dan kita bisa dibentuk menjadi sesuatu yang indah dan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Dan mungkin sekarang Tuhan sedang menyentuh sendi kehidupan kita. Kalau memang kita katakan iya, jangan marah. Mungkin Tuhan sedang berkata, aku ingin engkau berhenti bergantung kepada dirimu sendiri. Jangan bergantung kepada dunia ini. Egoismu, sikapmu yang tidak baik itu, sekarang marilah bergantung kepadaku, kata Tuhan. Yang kedua yang mau dikatakan berikutnya luar biasa. Ketika Yakub sudah pincang, tetapi ia tidak menyerah. Apa reaksi dia ketika dia sudah pincang? Dia terpelecok. Dia berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Di mana dulu Yakub mencari berkat dengan menipu ayahnya, menipu abangnya, sekarang Yakub mencari berkat, langsung dia meminta kepada Tuhan dengan kerendahan hatinya. Inilah doa yang sejati itu.
Bukan doa yang kuat, tetapi doa orang yang tidak mau melepaskan Tuhan. Meskipun ia sudah lemah, meskipun dia sudah pincang, tidak bisa berjalan. Tuhan menyukai orang yang seperti itu. Tuhan senang dengan orang yang berkata, Tuhan, aku lemah, aku kalah, tetapi tidak mau melepaskan Engkau. Karena iman yang seperti itulah yang menggerakkan hati Tuhan. Berbeda dengan kebanyakan realita yang kita saksikan atau mungkin kita alami. Berapa banyak dari kata yang menyerah terlalu cepat di dalam hidup kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan belum menjawab, kita sudah berhenti berharap dan berhenti berdoa. Sampai di sini Tuhan selesai. Tidak ada jawaban yang pasti, goodbye. Tidak ada lagi kata untuk menunggu. Padahal jawaban itu sebenarnya sudah seperempat fajar lagi. Dan kita sudah merasa bahwa apa yang kita doakan dan yang kita minta itu kepada Tuhan itu serasa sia-sia semuanya. Ya. Dan memang betul tidak jarang Tuhan menunda atas doa dan permohonan kita. Bahkan saudara yang ada di tempat ini juga sampai detik ini mungkin juga ada doa kita yang belum Tuhan jawab sampai detik ini. Di antara kita, mungkin di antara kita sudah begitu lama meminta sesuatu, tetapi sampai hari ini Tuhan masih menunda. Firman ini mengatakan, tekunlah, bergulatlah. Mengapa? Karena dengan itulah Tuhan mau melihat keseriusan iman kita. Jangan langsung putus asa. Utabu dope bahasa Batak Madok, jugul honmar tangyang. Tetap berdoa, tetap berpengharapan. Kita dengarkan tadi epistel yang dibaca oleh Sintua. Dan itu menjadi renungan di sermon pertangyangan yang lalu. Di mana perumpamaan Tuhan Yesus tadi, Yesus mengumpamakan seorang janda yang terus-menerus meminta kepada hakim yang tidak benar itu, yang jahat itu, meminta supaya dia dibebaskan. Akhirnya dia menerima apa yang dia perjuangkan. Padahal hakim yang tidak jujur tadi, hakim yang tidak benar tadi, dia tidak takut kepada Tuhan dan juga tidak takut kepada siapa? Kepada manusia. Lebih dari situlah rasa belas kasihan Tuhan. Sedangkan hakim yang tidak benar itu, dia buka hatinya untuk mendengarkan permohonan perempuan janda itu. Apalagi Tuhan kita yang penuh kasih. Kita harus tekun. Lalu kata orang itu berkata kepada Yakub, siapa namamu? Jawabnya, Yakub. Lalu kata orang itu berkata lagi, namamu tidak akan disebut Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Tuhan bertanya, siapa namamu? Saat ini Tuhan bertanya kepada kita, siapa namamu? Bukan karena ia tidak tahu siapa kita, tetapi karena ia ingin kita dan ia ingin Yakub mengakui siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dikatakan tadi, namaku Yakub artinya penipu, pemegang tumit. Itu pengakuan jujur dari seorang yang selama ini hidupnya penuh dengan kelicikan. Saat Yakub mengakui dosanya, Tuhan mengganti namanya dengan Israel, yang berarti pemenang bersama Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak akan mengubah kita sampai kita berani mengakui diri kita siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan berani mau mengubah kita kalau kita tidak mau mengakui apa adanya di hadapan Tuhan. Tidak ada pemulihan tanpa pengakuan.
Begitu kita mengatakan, ya Tuhan, ini saya, aku ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan salah. Saya ini seorang penipu, saya ini seorang koruptor, saya ini seorang yang tukang gosip, saya ini memang saya tukang parbada, saya ini parhosom, saya ini sering memukul istri saya, sering memukul anak saya, dan lain sebagainya. Tuhan menunggu pengakuan kita seperti itu. Siapa kita di hadapan Tuhan? Ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, di situ juga Tuhan akan mengubahkan kita. Tuhan berkata, sekarang aku akan ubah engkau menjadi baru. Seperti Yakub tadi. Yakub yang dahulunya dia penuh dusta, penuh licik, tapi Tuhan memperbaharui dia menjadi Israel, bangsa yang terberkati, keturunan bangsa yang dikasihi Tuhan. Mungkin Tuhan menunggu pengakuan kita yang sederhana saat ini. Tuhan, aku sudah lelah berpura-pura, aku butuh Engkau. Dan kita lihat ketika Yakub keluar dari tempat itu, ia menjadi pribadi yang berbeda. Tidak sama lagi. Dulu dia berjalan dengan tegap karena percaya diri dan mengandalkan pikirannya, dengan mengandalkan keegoisannya, keangkuhannya. Dulu dia berjalan dengan sangat-sangat bangga, sekarang dia berjalan pincang, tetapi penuh dengan kasih karunia. Karena apa kasih karunia? Karena dari dialah nantinya keturunan bangsa yang Tuhan berkati. Maukah kita seperti itu, keluarga yang terberkati, keluarga yang sudah dipulihkan, pribadi yang sudah dipulihkan, terberkati. Setiap langkah pincangnya itu mengingatkan bahwa ia pernah bertemu dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Topik minggu kita saat ini, kita diingatkan, aku telah melihat Allah. Ini pengakuan Yakub. Bagaimana dengan pengakuan Anda yang ada di tempat ini, kita semua? Apakah kita telah melihat Allah? Selama ini kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang terpanggil, yang ditebus, apakah kita sudah melihat Allah? Dalam artian melihat Allah bukan melihat gambarnya di rumah, iya kan? Bukan itu. Melihat orang penipu, licik, tipu, muslihat, penuh dengan kesombongan. Ketika berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan, transformasi. Mungkin ada bekas luka, mungkin ada juga bekas yang tidak bisa hilang, tetapi ada juga berkat yang kekal ketika kita bertemu dengan Allah. Bekas yang luka itu kita ditegur, tinggalkan dosamu supaya kamu bisa bersama melihat aku dan bersama-sama menjalani hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan nas ini yang terakhir sekali? Inilah rangkaian firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Sebagaimana Yakub sudah bergumul, kita juga hidup dengan segala pergumulan kita. Tuhan sedang mengizinkan pergumulan itu terjadi, tetapi ingat dan yakinilah serta percayailah, bukan untuk menghancurkan kita semua itu, pergumulan itu. Saat Tuhan menyentuh sendi kehidupan kita, percayalah, ia saat ini sedang membentuk karakter yang baru untuk kita. Ia ingin kita keluar dengan suasana yang baru, iman yang baru, hidup yang baru. Oleh sebab itu, jangan sampai lepaskan Tuhan dalam hidup kita, secara khususnya menjalani hidup ini. Peganglah dia erat-erat, jangan lepaskan. Jangan kita merasa kuat, jangan lepaskan tangan Tuhan. Tetap
situasi apapun itu, pegang tangan Tuhan dan katakanlah kepada Tuhan seperti yang dikatakan Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati kehidupanku, sebelum engkau memberkati keluargaku, sebelum engkau memberkati anak-anakku, dan sebelum engkau memberkati segala pekerjaanku. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami begitu Tuhan tergugah, teladan yang baik Kau berikan kepadamu saat ini Tuhan, di mana Yakub pada waktu itu telah bergumul dengan Engkau Tuhan. Dari segala kelicikannya, dari segala tipu muslihatnya, dari segala keangkuhannya yang selama ini dia banggakan, ketika dia berjumpa dengan Engkau, Engkau ubahkan dia Tuhan. Yang dahulunya Yakub yang selalu melakukan kelicikan, ketika dia bertemu dengan Engkau, Engkau pulihkan dia, Engkau berikan dia pembaharuan, dan bukan lagi Yakub yang selama ini dia banggakan, tetapi Engkau mengubahkan dia dengan nama Israel. Walaupun sendi pahanya Tuhan terpelecok dan dia pincang, tetapi di balik semuanya itu dia menerima berkat yang daripadamu, kasih karunia yang daripadamu, karena dia telah mengakui dirinya di hadapanmu, mengakui segala keangkuhannya. Kami juga terkadang sering Tuhan seperti kehidupan Yakub, di mana kami membanggakan diri kami, membanggakan keegoisan kami, membanggakan diri kami, harta kami, berkat kami yang kami terima dengan Engkau. Saat ini kami Engkau ingatkan agar kami membuang semuanya itu, dan kami mau diperbaharui seperti Yakub, diperbaharui menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan sebelum kami meminta berdoa, dan terus kami Tuhan selama masih hidup mengalami pergumulan ini, kami mau Engkau terlebih dahulu memperbaharui kami. Apapun itu Tuhan pergumulan kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami. Kalaupun Kau layakkan kami Tuhan untuk menghadapi apapun itu di dalam hidup kami, Engkau menyentuh sendi kehidupan kami, sehingga apapun yang kami dapatkan selama ini semua itu hilang. Itu mengajak kami Tuhan supaya kami mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan diri kami dan mengandalkan dunia ini, sehingga Engkau bisa perbaharui kami. Walaupun luka itu Tuhan, pergumulan itu masih ada, tapi kami bisa menerima berkat yang daripadamu, sehingga kami bisa melihat Engkau Tuhan, melihat wajah-Mu Tuhan, ketika kami mau diperbaharui dan kami mau bergumul bersama dengan Engkau. Itulah Tuhan yang mau Kau berikan teladan yang baik buat kami. Terkadang kami berdoa, kami belum bisa berjumpa dengan Engkau karena segala dosa, segala apapun itu Tuhan masih melekat di dalam hati kami yang tidak berkenan kepadamu. Karena itu akan kami buang Tuhan, sehingga kami bisa berjumpa dengan Engkau di dalam doa kami dan pengharapan kami. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu itu akan kami bawa, firman-Mu itu akan kami lakukan, firman-Mu itu akan kami tebarkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus, ada banyak pergumulan yang kami hadapi di dalam keluarga kami. Kami serahkan semua kepadamu Tuhan. Dan kami mohon Tuhanlah yang bekerja memproses, walaupun sampai saat ini doa dan permohonan kami itu belum Tuhan terjawab. Tapi kami yakin dengan segala kehendak-Mu Tuhan akan memberikan seperti seorang janda yang terus menerus bermohon dan akhirnya permohonannya terkabul. Lebih daripada itu Tuhan berikan kepada kami.
Tuhan, jikalau ada jemaat-Mu, keluarga kami yang dalam keadaan sakit, sakit apapun itu Tuhan, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumahnya sendiri, Tuhanlah yang membuang, Tuhanlah yang menyapa, dan Tuhanlah yang memberkati semua obat, makanan, minuman menjadi kesembuhan bagi mereka. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. 1 minggu ini Kau berkati kami, dan besok kami akan melakukan semua kegiatan kami. Kami serahkan kepadamu Tuhan, agar kami menang, agar kami mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Buat anak-anak-Mu Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami, berkati Tuhan dimanapun berada, baik yang di depan kami, baik yang jauh dari kami. Kami yakin Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa, segala warta jemaat yang telah kami dengarkan, Engkau terlebih dahulu memberkatinya, dan Engkau terlebih dahulu Tuhan mengingatkan kami, apapun yang kami dengarkan itu adalah suara-Mu, dan kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami Bapa, kami serahkan semuanya kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil kita memberikan persembahan kita.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita pulang dengan damai sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.